Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam jawab salamnya kurang kompak. Sambil ngopi santai tolong dijawab dengan kompak. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah pada kita, amin. Berikan keberkahan malam Jumat ini, amin. Panjangkan umur kita, amin. Juga insya Allah bisa pergi ke Mekah Madinah semuanya, amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du wa ba'da tahiyya fa ya ibadallah fa ya al-hadirun fa ya hal mu'minun fa ya ayyuhal mukhlisun insyaallah, amin. Usi iya wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala bi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Jalan-jalan ke Pondok Kacang jangan lupa bawa bini cakep. Kalau pengen umur yang panjang sering-sering ngopi. Mana kopinya? Alhamdulillah. Makasih yang bikinin kopi, mudah-mudahan masuk surga bersama Cak Mur insyaallah. Dan yang undang saya guru kita Kiai Haji Bapak Joko Supriyanto, mudah-mudahan juga sama-sama kita masuk surga bersama Ketua MWC NU Cengkareng, amin. Semua para pengurus insyaallah barokah, amin. Insyaallah semuanya kita, langkah kita dimudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ila jannah al-hadis. Wa qala aidan inna ma bu'istu li tammima makarimal akhlaq. Wa qala fi hadisin akhar takila hizma kuntu wa adi sayyidatul hasanah tamfura khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulul habibul karim. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama kita ucapkan puji syukur kita dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kedua, baca salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW serta para sahabat luar biasa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu.
seluruh segenap tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, para penggemar pecinta sholawat, ahli zikir, ahli tauhid, ahli ratib, ahli berjanji, ahli sholawat, insyaallah semuanya ahli surga, amin. Kegiatan yang luar biasa ini wajib dilestarikan, dan ini luar biasa bagi seorang ketua MWCNU. Saya ingin nanti muter se Jakarta Barat minimal. Kemarin saya ketemu ketua MWC Tambora, Kiai Mustafa. Kelihatannya juga ada gebrakan-gebrakan pengajian-pengajian, majelis zikir dan lain sebagainya. Dan ini insya Allah semuanya kita, para penggemar zikir, para penggemar ratiban, berjanji dan lain sebagainya, apapun jenisnya, ratibul haddad, ratibul autos, berjanji, yasin, tahlilan, memang ini yang kita gemari dari kecil, insya Allah barokah, amin. Salah satu indikasi barokah saya datang ke sini, makasih Kiai Wasilah, Kiai Abdul Ghafur, sarjana hukum Islam. Beliau ini sarjana hukum Islam. Kadang-kadang pagi ngambil komputer, mungkin sorenya dihukum, kali nggak ngerti juga. Kalau pagi ngambil komputer kan sorenya dihukum. Kiai Abdul Ghafur, makasih ya, wasilah beliau bisa bersilaturahmi ke Pak Kiai Haji Joko, insyaallah. Nuhun sewu, mohon izin para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, para ulama, tentu guru kita, orang tua kita, bagi Kiai Mawardi, dan juga ketua PSHT Rawabuaya Bapak Mr. John, gitu katanya panggilannya, Pak John, serta jajarannya, seluruh pengurus ranting ada nih, Kiai. Ranting semua alhamdulillah hadir. Ranting ada berapa sekecamatan? 6. Angkat tangan yang pengurus ranting, biar kenal gitu, alhamdulillah, jazakumullah sana jaza. Silaturahmi kita yang luar biasa ini, Bapak-bapak sudah sekalian, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal. Dan yang harus kita syukuri pertama adalah nikmat umur, nikmat sehat, nikmat banyak rezeki. Di antara satu nikmat yang luar biasa, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini adalah nikmat yang luar biasa, kita nggak bisa ngitung dari tidur sampai ketemu tidur lagi, betul apa betul? Bisa nafas, bisa berbaring, bisa ngerokok, sambil ngaji, sambil ngopi, ngerokok aja, yuk bareng-bareng. Jadi ngaji sambil kalau kopinya habis bilang Kiai Joko, termasuk kopi saya udah mulai habis, tambah lagi. Mencak Mur demennya kopinya yang manis. Kalau Kiai kita tadi bilang kopinya pahit, kenapa Cak Mur nggak mau kopi pahit? Saya hidup saya sudah terlalu pahit dari kecil. Angon wedus, golek rumput, ya kan, ngopeni sapi, ya, gepiok, macul, sama. Satu guru, satu ilmu. Pak Kiai Joko ini sama-sama dari Ngawi, Jawa Timur. Alhamdulillah. Ya, jalan-jalan ke kota Ngawi, cakep. Jangan lupa bawa bini, ya kan, supaya ilmu kita tinggi. Rajin-rajinlah mengaji, insya Allah. Ke kota Mekah ngajak bini supaya ilmu kita barokah. Rajin-rajinlah mengaji, karena al ilmu nur, ilmu adalah cahaya, betul? Wa nurullah la yuhda lil asi. Cahaya Allah itu tidak akan diberi kepada orang yang asi. Al asi itu siapa? Orang yang ahli maksiat. Maka maksiat lawannya ibadah. Itu yang pertama, itu ya, yang harus kita syukuri. Allah pertahankan iman kita, ketakwaan kita dari sejak kita kecil sampai usia kita segini. Tinggal ngitung. Kalau saya udah gocap lebih umur saya. Ini beliau mungkin 60-an. 70 loro. Kita cium tangannya, mudah-mudahan panjang umur seperti beliau, amin. Kalau ada orang usia-usia begini kita cium tangan, bukan apa bang, ngalap barokah, umur ben tua kayak beliau, amin. Nek awake
Enek juga sing umur kebalikannya beliau 17. Nah ini beliau 72. Alhamdulillah. Bahasa Arabnya isnen wasabain. Alhamdulillah. Nah, Allah panjangkan umur kita ini tentu harus kita syukuri. Wa itta'adzana rabbukum Nah ini jangan sampai saya ngajari ikan berenang. Saya tadi ini saya masuk kalau ke MWC ini masuk ceramah ke kandang macam ini. Cuma pinter kabeh. Jadi niat saya bukan ceramah ini Kiai. Saya hanya wes pokoknya ngopi tadi tuh Pak John ya. Pak John kopinya mana? Malah orang ngopi. Ya. Panitia di belakangnya lupa nih. Suara campur, kenapa tadi suara saya seperti itu? Karena memang ya begitu dorongan dari kopi. Mungkin kopinya manis harus dihajar lagi dengan aqua. Insya Allah supaya Cak Mur bisa berteriak terus dalam pengembangan dakwah ini. Sama-sama kita bersolawat. Yang tadi luar biasa itu solawatnya. Sallallahu ala Muhammad. Ancur suaranya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Coba diunggah nih sini kuat baru ngopi saya. Anta syamsul anta badrun. Tarik. Nuri dua kali. Anta syamsul anta badrun. Anta nurun fawqa nuri. Anta istiru wali. Anta misbahus sallallahu ala Muhammad. Para kiai, para ajengan yang saya muliakan, satu guru satu ilmu. Lailatul Jum'ah ini malam-malam berkah, amin. Istri jenengan dah nunggu di rumah, ceramahnya jangan panjang-panjang. Setuju? Setuju. Tapi belum mulai Pak di alon-alon situ. Jalan-jalan ke Pengandaran. Cakep aja dah. Jangan lupa beli oleh-oleh kacang. Bikin tahlilannya jangan panjang-panjang. Panjang juga nggak apa-apa karena ada hitungannya. Insya. Kenapa kita harus berzikir Bapak Ibu? Bapak Ibunya nggak ada ya. Bapak-bapak saya sekalian, karena ada perintah fadhkuruni azkurkum. Allah, jangan cakep lagi Pak. Ini ayat nih. Washkuruni wa la takfurun. Allah. Jadi disuruh berzikir kepada Allah, insya Allah Allah ingat. Jadi kita ingat sama Allah dulu, Allah akan ingat. Ya susah, ya enak, ya bahagia, ya sedih, ya menderita, ya kaya, ya miskin, ingat Allah terus. Insya itu perintah itu Pak. Fiilnya fiil amar kata Kiai, ya kan? Zakaroyat guru dikron bahwa zakirun badaka udkur. Nah, jadi udkur satu, udkuro, udkuru. Nah, maka perintahnya fadkuruni adkurkum, karena yang diperintahkan kita semua jamak kan. Adkurkum, Allah bilang
saya akan mengingat kalian. Waskuruli, sama syakara yaskur, syukron itu bahwa syakir wadaka maskur uskur, perintahnya supaya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya, ini dua hal yang sangat penting, suruh zikir sama disuruh syukur. Jadi kalau orang yang rutin ngadain malam Jumat itu zikiran, sesungguhnya itu bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu, sehingga Indonesia ini bapak-bapak sekalian aman, damai, selamat dari musibah. Betul-betul. Jakarta sebenarnya dekat dengan Ancol, kondisinya mestinya bahaya, tapi bukti ini orang naik gempa, malah gempa nih sing waduh kono di mana? Cianjur. Jalan-jalan ke kota Cianjur, cakep. Jangan lupa beli buah. Kalau pengen hidupnya makmur, perbanyak ibadah. Alhamdulillah, insya Allah. Itu enaknya ngaji, Pak. Jadi kalau kita ini wujud syukur, satu ngaji, zikir diperkuat, bangun malam ya harus kuat. Ya, kelemahan kita nggak apa-apa kalau begadang malam, begadangnya untuk ngaji, nanti besok pagi habis sholat subuh tidur lagi, ora popo bagi yang banyak duit. Tapi duitnya kurang baru subuh turu ya repot urusannya. Nah biasanya fantasiru fil ard, faida qudiyatis sholatu fantasiru fil ard, gitu ya kayak gopur ya. Jadi kalau udah ditunaikan sholat bertebaran. Kenapa? Pasar harus pagi-pagi. Orang tua kita dulu rezekinya selak di kuato ayam ya. Tapi kalau kelasnya pakai cokot, tidur lagi harus tenang, ayo ATM itu. Alhamdulillah. Ya, kita doain aja kalau memang kalau kata Kiai Joko, kalau dibilang amin, aminin, mudah-mudahan memang 4 ATM-nya ada isinya semua. Alhamdulillah. Nah, semuanya sama. Mudah-mudahan yang ngaji itu berkahnya ke situ, Pak. Berkah tambah teman, tambah sedulur, pas seduluran saklawase melalui paguyuban MWCNO lah kira-kira. Amin ya robbal. Nah, ini sehingga kalau nanti satu guru satu ilmu dalam konteks keorganisasiannya sama, nanti kalau ada persoalan di tengah jalan, insya Allah saling membantu. Kalau aktifnya betul, tolong menolong. Kalau aktifnya nanti di Polda Metro Jaya, NFOPO bantu. Yang aktifnya di pemerintahan, ya dibantu. Termasuk saya, insya Allah di Kementerian Agama, saya terbuka lebar lantai 4 Bimas Jalan Perdana Wijaya Kusuma nomor 10 Jakarta Barat, siap menampung kawan-kawan NU. Amin ya rabbal. Silahkan dipakai aula saya ya, yang lantai bawah itu muat. Waktu itu dipakai juga ke kader-kader NU itu deklat di sana ya, silahkan. Yang penting bersurat, insya Allah. Jadi enaknya kalau pemimpinnya orang NU, fasilitas-fasilitas negara itu bisa didaya gunakan untuk kepentingan umat yang niatnya adalah dakwah al-islamiyah li'ila li kalimatillah. Amin ya rabbal. Itu gunanya silaturahmi. Silaturahmi yang kedua adalah tambah umur, panjang umur, tambah rezeki. Nah, ini ngomong-ngomong makanan depan saya geser aja Pak. Kalau di depan saya malah nggak kemakan, monggo aja silahkan digeser. Jadi ngaji dengan saya santai, yang mau makan jeruk, yang kopi silahkan. Termasuk mau izin kayak nggak apa-apa sambil ngerokok ya. Dan saya senang. Kenapa? Saya nggak batuk loh, karena saya juga ngerokok. Bahkan salah satu gil disebutkan orang yang ngerokok itu malah orang hebat Pak. Ayatnya jelas, warka'u ma'arroki'in. Ya kan? Dalil muira jelas. Ngerokoklah bersama orang-orang yang ngerokok. Orang nggak ngerokok mau diajak ngerokok, goblok. Yang ngerokok yang nggak ngerokok tenang aja. Waqtazul ayyuhal mujrimu, minggir aja loh kan gitu. Justru nggak ngerokok minggir. Mohon maaf Kiai kalau yang nggak ngerokok. Bermula dari saya pernah jadi penghulu. Dulu saya nggak ngerokok. Tamu saya ulama, ketua NU, MUI datang ke ruangan saya. Zaman saya kepala KUA, beliau selalu hisab. Ilmunya ilmu ngisab. Nah karena ngisab, babul-babul di ruangan saya. Nah saya perokoknya kan pasif. Seorang ngisab, aku mampu apa namanya itu asapnya kan, malah waktu nggak karu-karuan. Nah mulai besok pagi saya berazam, Kiai,
Kalau kiai Pak Ustadz pada ngerokok, saya tak nyobain rokok. Nah, rokok saya itu bermula bukan rokok yang canggih begitu tadi, kiai. Sampai hari ini kayaknya masih begitu. Jadi rokok saya ngebul aja, karena beliau bul, saya bulit. Jadi ruangan ini penuh dengan asap. Nah, tapi saya puas dari situ karena latihan masih belajar ngerokok tahun 98, tahun 2000. Nah, di 2003 saya kepala KUA Kalideres, 2005 kepala KUA Cengkareng, lari KUA Cempaka Putih ke Pesanggerahan dekat rumah, muter-muter aja, baru di dinas di kabupaten atau kota ya, maksud saya di kota Jakarta, ya sudah Jakarta Utara, Jakarta Barat, balik lagi ke Kanwil dan lain sebagainya. Mohon doa dan dukungan para kiai terutama MWC dan jajarannya, mudah-mudahan Allah berikan amanah, saya bisa amanah, amin. Dan juga saya bisa menjalankan tugas dengan baik, terutama saya dalam rangka pengembangan dakwah Islamiyah, karena memang saya kasih Bimas Islam. What is the meaning Bimas Islam? Aku raruh Pak Ustaz, singkatannya apa tadi jane? Kemarin dibikin flyer kan Bimas Islam. Bimas Islam itu bimbingan masyarakat Islam, sing Katolik, sing Kristen, sing Hindu, cucu urusanku. Jadi yang Islam memang yang saya bilang. Tapi kita negara negara panca, NKRI, harga, sila pertama, ketuhanan. Terus buanter niru lagi. Ketuhanan yang maha. Udah tenang aja. Kita sama, kalau Allah ahad jelas. Tapi toleransi beragama itu yang penting. Itulah makna moderasi beragama alias tawasul, tawazun. Pilih jalan tengah, jangan jalan yang ekstrim, karena ekstrim tengah-tengah. Nah, itulah NU yang diambil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu yang khutbah Jumat selalu didengungkan. Allah senang kepada kita orang-orang yang berbuat ihsan. Dan konsep NU yang paling kita terapkan, yang paling harus kita dengungkan adalah ayat ini. Tapi suara saya masih agak serak, nggak apa-apa Kiai ya, mohon dimaklum. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Enak ngaji, keluar ayat, keluar kopi 2 gelas langsung. Alhamdulillah. Allah, nanti sampai 5 gelas aku mulai ku subuh itu lah ya. Alhamdulillah. Saya belum nanya Kiai Joko, saya dikasih waktu berapa jam, sepuasnya Kiai katanya gitu. Tapi kalau udah ngantuk ya ngomong aja, kita sama-sama pulang. Kata orang Ciledug, malam Jumat Pak Ustadz, hati-hati. Oh kan hati-hati, udah biasa begadang. Begadang itu kan boleh kan dalam rangka tolabul ilmi. Setuju Pak? Setuju. Soal malam Jumat, emang jenengan melaksanakan sunnah Rasul malam Jumat? Kalau konsen saya enggak. Malam Senin sunnah Rasul, malam Selasa sunnah Rasul, malam Rabu sunnah Rasul, malam Jumat apalagi ya Rabbi bil Mustafa balik sidana waghfir Ramadan karamihu wal habibul turja atuhu li kulli hauli minal mutahimi sallallahu alaihi Muhammad. Ayat yang tadi saya baca itu Pak, itu yang harus kita pegangi sebagai orang NU. Laqad ja'akum. Kalau Bapak Arsalna kan jenengan udah itu Pak Ustadz saya udah sering ngerti dah Islam rahmatan lil alamin. Ya, setuju Pak ya? Gak usah ngikut-ngikutin yang gak jelas. Wong tahlilan enak-enak kok dilarang. Lu mau goblok sing ra gelem tahlilan. Betul nggak Pak? Tahlilan mau lah mau 100 mau 1000 kali. Ya kan? Gak ada urusan, pulang bawa berkat. Enak nggak? Jenengan sampean bawa berkat 1 bungkus, ya kan? Setengah ostad 2 bungkus. Kalau kiai ini 5 bungkus. Alhamdulillah. Jadi enak aja jadi orang NU. Kita dari kecil ayah kita meninggal ditahlilin. Setuju?
Ibu kita meninggal ditahlilin, bahkan dibacain Quran tiap malam. Ada juga yang baca Quran di kuburan. Boleh nggak? Boleh, proyek ya. Mau ora oleh. Malah ini lowongan anyar gitu. Sing biasa baca Quran di kuburan, jelalai di mana cik setengah-setengah. Maca Quran dari ayat pertama Yasin wal Quranil Hakim masih tenang. Innaka laminal mursalin, pocong mulai keluar. Ayo karu-karuan. Iya, kudu ngaji karo silat PS1 dulu. Tesnya begitu Pak ya. Saya nggak belajar. Teman-teman saya di PS1 luar biasa, subhanallah. Namanya tes di kuburan, dicelup nih. Saya pernah belajar celup-celupan di leb-leb nih, delem neneng sungai dan lain-lain itu waktu saya ikut pendidikan diklat tentara di Rindam. Rindam ki ono neng Jakarta Putih Pak. Ngeri kalau Celilitan. Jadi saya pernah pura-pura ditembakin kayak polisi, mau makan gue tembak lagi, lari lagi nggak jadi makan. Di diklat 1 bulan ya. Di PSHT lebih dari itu ya, untuk kenaikan dan lain sebagainya. Mohon izin saya tidak menguasai itu. Intinya adalah Islam memang harus kuat. Ketika tadi menyampaikan ya lawatan aja subhanallah kan, masya Allah, itulah kekuatan itu. Kita tidak boleh lemah. Wa'aitu mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair. Itu hebat. Kanjeng Nabi aja kayak apa kan dalam memimpin pasukannya. Memang beliau harus kuat. Andai kata beliau nggak kuat, nggak cerdas, jangan bilang gini, tapi kan beliau udah dilindungi Allah, wah beda sama kita. Iya, kita juga harus punya keyakinan yang sama, ya kan? Silat itu hanya media, ya. Jenengan zikir, ada konsep begini, saya Pak nggak belajar silat, tapi alhamdulillah karena zikiran saya rutin, bacaan wiridan saya rutin, Allah lindungi saya kemana? Jabodetabek aman, Kiai, amin ya Rabbal. Nah itu konsep zikir tuh Pak yang harus didawamkan. Yang konteksnya fadkurni adkurkum itu diamalkan. Ada lagi konteksnya, kenapa Pak Ustaz? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila bareng subhanaka adzabannar. Besok bisa untuk tema khutbah kita. Kebetulan saya khutbah di Masjid Tabayun Meroya. Niki gobok khutbah di bandara dan jenengan semua khutbah di mana. Jadi begitu Pak, yang aktif di NU ada yang ahli dakwah, yang ahli megang mic, tapi ada juga yang ahli mukul-mukul itu. Alhamdulillah juga. Itu bagian refleksi apa itu? Emosional, latihan spiritual dan juga latihan pengendalian diri. Nesu karo bojone mukule koncengin aja tuh Pak. Tuh aja. Ibu-ibu nggak kalah. Latihan qasidah, latihan rebana, mukulnya kenceng juga. Kenapa? Lagi marah sama suaminya. Nah itu obat ya, tombo hatiku ono limo sak perkaranya kan diantaranya gitu. Makanya qasidah, marawis, kamus, seni Islam, budaya Islam lestarikan di negara kita tercinta Republik Indonesia. Amin ya Rabbal. Itu Pak budaya-budaya ya kan dari Wali Songo, memang dakwahnya juga pakai seni ya. Dengan seni hidup jadi berarti. Amin. Mungkin era seni ora enak Pak. Tadi saya tanya Kiai Joko, zikirannya gimana? Zikiran dari nada korol ya orang ngaji. Auzubillahi minasyaitonir rajim, tergantung istighfarnya dan astagfirullah. Lama-lama kan naik gitu kan. Saya juga punya wiridan, misalnya konsep ta'awud. A'udzubillah, a'udzubillah 10 kali Pak. Baru astagfirullah 10, subhanallah 10, bismillah 10. Terus Pak, itu yang konsep sederhana 10 dulu. Itu karena basic elementernya itu wiridan ba'da sholatnya. Sholawat dibikin 10 dulu, la haulanya 10, tahlilannya 100.
Nah, setelah tahlilan 100 ada konsep la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmu Allah 3 kali baru sallallahu alaihi wasallam ya Habiballah. Sama nanti jiran kalau ngaji ketemu juga. Nanti kalau pakai nadoman ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin Allah ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ilahi rabbi dzil jalal antal kabirul muta'al unsurna fi hadzal mahal bijahi sayyidil mibdal barang sallallahu ala nabi sallallahu ala rasul wal ali wal ashabi Fatimah Tazurul Batul. Itu asiknya Pak, obat stres tahu. Maka orang nggak mau zikir, saya kasar, saya Jawa Timur ya goblok, harus zikir Pak. Stres naik rumah sakit, saya pernah Pak diundang ceramah di rumah sakit gila. Saya pikir pesertanya orang gila semua, buat ceramah dari bukulin kayak gini, harus siap-siap ilmunya kayak gitu. Ya, alhamdulillah enggak. Jadi yang ngaji bukan yang gila mah di kerangkeng. Jadi yang ngaji karyawan rumah sakit, termasuk saya suruh baca doa, rohaniawan dan lain sebagainya itu. Saya pikir nanti di sana bahaya nih urusannya, enggak. Jadi salah satu fungsi zikir penenang jiwa, ya kan, obat stres, menenteramkan batin, insya Allah utangnya kebayar, amin. Ya Robbal, ya orang-orang yang ngaji itu kita doain utangnya kebayar, amin. Alias lunas, amin. Dengan catatan di pada tanggal hari hanya bayar, lunas. Tiap bulan tanggal 5 bayar. Nah, sebelum tanggal 5 zikirnya dikencengin. Udah nggak punya duit, males zikir. Nah ini berat. Tambah parah. Udah lagi ribut sama istri, udah tenang aja. Istri nggak usah ditabokin Pak, sampai masuk polsek, polda repot. Nggak usah. Ah tenang, ambil. Kalau konsep ambil air wudhu, ambil air wudhu kapan nesu nih Pak Ustaz? Sengaja nggak keluar tadi. Nah memang Islam begitu, Istainu bisabri wassabar. Sabar disi. Toh harus buat wabuk, no kayak bojomu ya tetap bojo kita, dan ntar malam kita kelonin. Rugi lah. Baru mewabuk bojo, malam Jumat lagi. Kita ada keinginan, repot terus aja. Kasihan. Ya jangan ya Pak. Bukan dengan begitu yang dimaksud. Kalau dia nggak bisa dinasihati, ya cukup kita pisah tempat tidur dalam tanda kutip. Nah, pisah tempat tidur kan enak Pak, gak usah tempat pisah rumah. Ini ngomong di sini aja, gua sono apa ini? Bini kedua lagi repot terusnya. Ya, namanya bukan gitu. Konsepnya tetap satu rumah. Fa'iduhunna nasihati, wahjuruhunna bil madaji, bisa sebentar aja. Kenapa? Mbok menawa kok jam 12 bengi udan terus dingin, kita punya hajar aja di istri, nggak ada urusan. Kenapa? Karena dia udah tidur. Dan istri yang solihah biasanya tidak pernah menolak keinginan suami. Betul Pak? Nah maka pilihlah istri yang solihah, insya Allah. Semua kita akan diuji sebuah persoalan-persoalan, dari persoalan internal eksternal, persoalan keluarga, ya kan? Kuncinya apa? Yang tadi itu sabar. Jadi kunci nomor 1 sabar, kunci yang kedua sholat. Bagaimana Pak Ustadz sholat itu yang dimaksud? Sholat yang khusyuk, ya kan? Sholat yang khusyuk yang seperti apa? Ya serasa ingat, termasuk tadi itu. Kalau sampai masih lapar, jangan sholat dulu. Jadi misalnya nih Pak, udah azan, ini sampai lapar banget, padahal tidak puasa. Pilih sholat ingat makan atau makan ingat sholat? Makan dulu. Nah, makan ingat sholat, insya Allah. Tapi kalau kelas imannya yang tinggi, kan Ustaz saya dengar azan, ya saya pengen jamaah. Tapi tidak jamaah di masjid, dia jamaah dengan sesama kawan-kawan MWC. Pahalanya sama nggak? Sama. Contoh di sini ya bareng-bareng, Allahu Akbar,
lebih dari 1 jamaah aja sudah pahalanya 27 derajat insya Allah. Ini bapak-bapak sekalian, gunanya kita ngaji makin meningkatkan kualitas diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, konsep NU juga selain silaturahmi itu apa? Kita sungkeman, ya kan, tawasulan, pengembangan, pendekatan, apa tuh namanya, ziarah, ya kan, ziarah ke Wali Songo, ya kan. Tadi ada juga yang baru datang ke sini, baru dari luar Batam, dari Pak siapa ya ketemu saya tadi itu, ya Pak Kiai Sultan, sudah dari luar Batang ya Kiai. Subhanallah, alhamdulillah, insya Allah barokah, amin. Tadi Kiai Soko juga sudah mengeluarkan aqua, di mana aquanya dibuka. Nah, dibuka itu ada doa-doa yang luar biasa, ratib-ratib yang dibaca, itu juga menambah apa namanya, semangat, motivasi kehidupan kita, insya Allah. Sama-sama Pak, kita bersolawat karena kita ingat guru kita. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum. Sama-sama kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Sallallahu ala Muhammad. Bapak-bapak, saya kasih rumus 3T, bawa pulang ngajinya biar jelas ya. T yang pertama tadzakur. Apa Pak? Catat boleh, direkam boleh. Tadzakur, bahwa tadzakur. Jadi konsep tadzakur itu adalah konsep yang tadi saya sampaikan panjang itu. Itu namanya orang yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu konsep yang luar biasa. Mau sukses, tadzakurnya diperkuat. Mau sukses, bangun malamnya diperkuat. Kenapa itu Pak Ustaz? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Tadzakur Pak, sing rindu bojo, ya Allah kasih jodoh saya, kerjaan susah ya Allah, proyek orang enek ya Allah, aku pengen punya jodoh ya Allah, sendirian ya Pak. Nikahin mulu. Oh nikahin mulu. Iya, tapi nikahnya nggak pernah. Subhanallah. Allah kabulkan hajat kita itu bangun malam ya. Bangun malam itu sederhana Bapak. Istiqomahkan zikir apa sih yang kita cintai. Pertama, tahajud nggak usah susah. Rong kuat 11, 2 aja dulu tahajud. Kemudian sholat taubat Pak. Umur kita udah tua Pak, setuju. Walaupun meninggal tuh nggak kenal umur, setuju Pak. Yang 72 ya CNE, amin. Yang 15 tahun, 20 tahun, selawat tahun, bahkan yang belum nikah juga banyak yang mati, betul? Baca aja lu mulai takhiruna saatan, kalau istiqomah mati usrai nek tawar menawar. La yastakhiruna saata ora iso diakhirke. Wala yastaqdimun ora iso juga minta dimajukan. Ada yang udah bosan hidup kali ya. Padahal ada istilah yastaqdimun itu jaluk dimajukan. Berarti dia pengen matinya duluan. Berarti kurang mati waras kalau orang doanya minta mati. Ya Allah matikan saya sekarang aja. Oh soalnya apa? Urip susah gitu. Nah ini tidak boleh juga. Karena mati mah nggak usah diminta juga pasti akan datang sendiri. Itu apa? Tadzakur. Yang kedua Bapak sekalian, konsep di bawah pulang adalah tafakkur. Apa itu tafakkur? Tafakkaro ya tafakkaru tafakkuron. Artinya memikirkan ayat-ayat Allah, memikirkan dunia, memikirkan bangsa, memikirkan umat, memikirkan lingkungan. Kata Kiai, memikirkan wilayah. Tadi termasuk kebersihan, lapangan, kerjasama, bantu program Pak RT, program Pak RW, program Pak Lurah. Itulah teori kebangsaan. Bagaimana nasionalis kita ini kita wujudkan. Religiannya udah jelas. Wong NU Pak Ustaz, religius saya udah jelas. Mau tahlilan, mau ngaji, mau pakai sarung, mau sholawatan, religius. Luar biasa itu.
tapi nasionalisnya harus naik kelas. Hubbul waton minal imannya dipupuk lagi. Ngomong negara kesatuan Republik Indonesia itu harga mati, buktinya apa? Nah itu begitu Pak, naik kelas, harus naik kelas kita. Bukan hanya konsep padamu negeri aku padamu negeri aku berbakti, padamu negeri aku bagimu negeri jiwa raga. Kalau dulu kan orang ditembak-tembak kok, berdarah-darah mempertahankan bangsa Indonesia, merebut kemerdekaan. Nah kita tinggal melestarikan, menjaga. Latuf situ berat, jangan berbuat anarkis, ojo sing neko-neko, jangan merusak lingkungan, jangan bikin bom, jangan menghancurkan, maaf, termasuk menghancurkan tempat ibadah sekalipun berbeda agama. Lakum dinukum waliyadin, terang. Natal aman aja kan gini ya kemarin ya, Desember aman, betul. Itu karena pemahaman kebangsaan kita sudah tinggi, nasionalisme kita sudah tinggi, sudah jelas. Al-Hujurat surat ke 49 ayat ke ada 12 ada 13, buka sendiri silakan ya. Di situ jelas tuh Bapak, kalau kita renungin, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah, kopinya mana Pak? Habis aku belum ngopi juga nih. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi tenang aja Pak, itu ilmu kebangsaan. Ya Nas, wahai manusia yang diseru oleh Allah, manusia bukan orang beriman. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, laki perempuan diciptakan Allah. Ja'alnakum syu'uban wa qabail, berbangsa. Tenang aja, mau orang Belanda kayak di Indonesia, mau orang Afrika kayak, mau orang ada mana, mau Cina, jangan Pak, tenang aja. Itu siapa sih? Ciptaan Allah, sama-sama Allah. Emang dia milih gitu? Gue dulu nyesel jadi orang Cina, gue pengen jadi orang Jawa, ada yang begitu. Sama juga orang Jawa, kagak enak banget gue jadi orang Jawa ya. Wah, dan gua hitam lagi, dulu di sawah dulu. Kayaknya enak orang Cina, putih banget tuh, mulus sapi kali. Kayaknya cakep gitu. Nggak boleh ngiri Pak, itu sudah ciptaan Allah Subhanahu. Karena itu semua Qabail itu suku-suku, tenang aja. Sini memang hampir kata Ki Agus, TGI Joko 98% saking Jawi, betul Pak? Alhamdulillah. Ada juga yang dari Betawi, ya tenang aja, kita ini pendatang, orang-orang al-muhajirin, kaum Ansor, dia orang Betawi, kerjasama muhajirin sama kaum Ansor, cakep, maka menjadi organisasi yang kuat, insya Allah. Sowan Pak RT, sowan Pak RW, sowan Pak Lurah, sowan Pak Camat, sowan Darmawit, sowan Polsek, ini adalah yang dilakukan oleh Ketua MWC kita. Alhamdulillah, sinergitas itu penting. Yang penting overannya. Kalau jadi camat proyek, tendang aja bolanya, kasih MWCNU. Amin. Karena beliau punya proyek, dan sama insya Allah kalau ada proyek Kemenak juga saya mau kasih beliau aja. Amin. Ya ngapain tak kayak ini orang saya nggak kenal, orang jelas yang saya belain pasti sama orang Ngawinya podo NU nih, insya. Nanti juga kalau saya ada undang-undangan, ada acara di hotel, mudah-mudahan MWCNU saya undang. Amin. Tentu gak iso teko kabeh, minimal ketua, sekretaris, bendahara. Amin. Nah mulanya sampai nek iso kapan-kapan jadi ketua, ya kan? Tapi ngalahin beliau berat urusannya. Insya Allah ini ketua bisa jadi PCNU nanti suatu saat. Amin ya Rabbal. Bahkan lebih dari itu bisa aktif di PWNU, bahkan juga bisa aktif di PBNU. Amin ya Rabbal. Nah Bapak sekalian, menyadari kita banyak salah untuk menutup ya. Sebelum saya tutup dengan istighfar, sama-sama kita konsep tadakur, tafakur, yang terakhir apa? Tasyakur. Apa itu Pak? Tasyakur. Tasyakur itu tasyakur ya tasyakuru tasyakurun. Wa anta mutasyakir. Orang-orang yang bersyukur kepada Allah, konsepnya jelas, menggunakan nikmat Allah, fadilah Allah di jalan Allah untuk ibadah kepada Allah, termasuk nek wis duit dan cepet umroh. Amin ya Rabbal.
Mudah-mudahan kita semua bisa pergi haji. Amin. Dengan ini mohon doanya, kayaknya mau ada tes petugas haji. Amin. Ya kan, mudah-mudahan dari organisasi NU ada yang jadi petugas haji. Amin. Ada juga yang dari majelis ulama diberangkatin haji. Bapak Ibu soal haji tenang aja, jangan mikir, jangan bingung ya. Kalau mau umroh Pak Ustadz, kapan saya bisa diem aja rasa? Saya mimpi mau udah Ustadz, tapi jalan gimana? Saya lihat ATM isinya 150.000. Piye aku umroh, tenang aja. Mintanya ke siapa? Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik. Cuma capek aja terus tuh. Ya malam mau tidur, mau malam mau tidur, labbaik Allahumma labbaik. Gua berkabah taruh ngarep mau pas neng turun mau kasur buat. Ya Allah, kapan saya bawa mimpi terus ke mimpi ketemu kanjeng Nabi, mimpi ini, mimpi ziarah, mimpi ke makam Rasulullah Abu Bakar, mimpi Al-Baqi, ya kan, ke Jeddah, Mekah, Madinah. Mudah-mudahan mondar-mandir dalam mimpi itu menjadi kenyataan kita. Insya Allah. Itu wujud syukur, nggak usah mumet. Bahkan ada umroh, duit 7 juta aja bisa berangkat umroh, itu ditawarin bank, namanya begitu, namanya sistem umroh cicilan. Insya nggak ada yang susah kalau Allah punya mau. Rasulullah aja dalam sekilas ada nanti asra'an fi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu as-sami'ul basir. Ila masjidil haram, ila masjidil haram loh, bayangin semalaman doang tercedut kilat. Dari masjidil aqsa-nya set ke langit 7-nya juga gampang. Dapat apa? Perintah sholat. Yuk, di akhir zaman ini perkuat tadi Bapak ya. Pertama tadakur, kedua tafakur, yang ketiga tasyakur. Wujud tasyakur kita ya kan, termasuk kiai ini menggunakan nikmat Allah luar biasa untuk di jalan Allah SWT. Kita doain amin, panjang umur, sehat walafiat, amin. Dimurahkan rezekinya, ditewambai proyek-proyeknya, amin. Banyak sinergitas dengan pemerintah insya Allah, dan juga jaringan-jaringan yang halal, yang berkah buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita semua dipanjangkan umur sehingga bisa bersilaturahmi lagi dalam pengembangan dakwah di Nahdlatul Ulama. Amin ya rabbal. Kurang lebihnya mohon maaf ya kan, makan durian di Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Allah muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. 2 kali astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan.